Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak dan Ibu pensiunan di seluruh Indonesia. Sebelum tersenyum lebar atau langsung membagikan kabar yang beredar, mari kita duduk tenang sebentar. Ada informasi yang ramai diperbincangkan mengenai rapelan gaji dan THR pensiunan tahun 2026 yang disebut-sebut akan cair sekitar bulan Maret. Bahkan beredar kabar bahwa Presiden telah menandatangani peraturan pemerintah terbaru terkait kebijakan tersebut. Kabar seperti ini tentu membuat banyak pihak berharap, apalagi jumlah penerima manfaat yang disebut mencapai sekitar 9,4 juta orang, termasuk ASN aktif, pensiunan, prajurit TNI, anggota Polri hingga hakim. Angka yang besar. Artinya kebijakan ini berdampak luas bagi jutaan keluarga. Namun disinilah pentingnya sikap bijak. Setiap informasi yang menyangkut hak pensiun bukan sekedar soal kapan cair, tetapi juga soal aturan, mekanisme, dan ketentuan administrasi yang mengikutinya. Kesalahan memahami satu istilah saja bisa berdampak pada rencana keuangan, pengeluaran bulanan, bahkan keputusan penting dalam keluarga. Karena itu, dalam pembahasan ini semua rujukan waktu kita seragamkan pada 20 FEB 2026 sebagai patokan narasi agar tidak tercampur dengan tanggal-tanggal berbeda yang beredar di luar sana. Perlu dipahami, hak pensiun termasuk kategori belanja wajib negara. Artinya secara prinsip, hak tersebut tetap diproses dan tidak hilang begitu saja. Tetapi karena menyangkut dana negara dan jutaan penerima, sistem administrasinya harus tertib dan melalui tahapan verifikasi. Banyak orang hanya fokus pada nominal dan tanggal pencairan, padahal yang lebih penting adalah memahami dasar hukumnya, mekanisme perhitungannya, dan proses penyalurannya. Dalam situasi seperti ini kita tidak boleh panik, tidak boleh terlalu cepat percaya, dan juga tidak boleh menelan mentah-mentah pesan berantai atau tangkapan layar yang belum jelas sumbernya. Tujuan pembahasan ini bukan untuk membesar-besarkan kabar, tetapi untuk menjelaskan dengan jernih apa itu rapel, kenapa nominalnya berbeda, mengapa penyalurannya sering bertahap, dan kenapa pemutakhiran data justru menjadi perlindungan bukan hambatan. Mari kita bahas satu persatu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kita mulai dari istilah yang paling sering disalahartikan, rapel. Rapel pada dasarnya adalah pembayaran selisih. Selisih ini muncul karena adanya penyesuaian perhitungan yang berlaku surut. Artinya jika ada perubahan kebijakan atau penyesuaian nominal yang seharusnya sudah berlaku sejak waktu tertentu, tetapi secara administrasi baru bisa diproses kemudian, maka kekurangan tersebut akan dibayarkan menyusul. Itulah rapel. Rapel bukan hadiah L, rapel bukan bonus ragam, rapel bukan uang tambahan tanpa dasar. Karena rapel adalah selisih perhitungan, maka nominalnya wajar jika berbeda antar penerima besaran manfaat pensiun. Dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain golongan terakhir saat aktif bekerja, masa kerja, status penerima manfaat, pensiunan langsung, janda duda, atau pensiun anak, komponen perhitungan yang berlaku sesuai ketentuan. Itulah sebabnya tidak tepat membandingkan nominal rapel antar orang. Setiap penerima memiliki dasar perhitungan masing-masing. Kemudian muncul pertanyaan lain, mengapa penyalurannya tidak selalu serentak? Jawabannya sederhana, skala penerima sangat besar. Jutaan transaksi tidak bisa dipaksakan dalam satu waktu tanpa risiko gangguan sistem perbankan. Jika dipaksakan justru bisa terjadi keterlambatan lebih panjang akibat gangguan teknis. Karena itu penyaluran sering dilakukan bertahap. Tahapan ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan strategi menjaga keamanan sistem dan memastikan dana sampai dengan benar. Dalam beberapa skema, kelompok rentan seperti janda duda, pensiunan usia lanjut, atau penerima dengan nominal kecil bisa menjadi prioritas. Bukan karena lebih penting, tetapi karena pertimbangan kebutuhan. Intinya bertahap bukan berarti ditunda tanpa alasan. Bertahap berarti dikelola agar aman. Dengan pemahaman ini, kita tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang menyebut sudah cair semua atau ditahan tanpa alasan. Kita tahu ada mekanisme di baliknya. Salah satu faktor paling menentukan dalam kelancaran pencairan adalah data penerima. Banyak kasus keterlambatan bukan karena haknya hilang, tetapi karena ada ketidaksesuaian data. Bayangkan jika satu digit nomor rekening salah atau rekening sudah tidak aktif, atau nama di rekening tidak sama persis dengan data penerima, sistem perbankan akan otomatis menahan transaksi demi keamanan, bukan untuk mempersulit tetapi untuk mencegah salah transfer. Karena itu pemutakhiran data sangat penting.
Beberapa data yang perlu diperhatikan, nomor rekening aktif dan atas nama penerima manfaat, status penerima, pensiunan langsung atau ahli waris, data golongan dan masa kerja, nomor telepon aktif, alamat domisili terbaru. Perubahan kecil yang tidak dilaporkan bisa berdampak besar dalam sistem pembayaran massal. Pemutakhiran data dilakukan melalui jalur resmi seperti kantor layanan atau saluran daring resmi yang disediakan lembaga pengelola pensiun. Prinsipnya jelas, tidak dipungut biaya. Jika ada pihak yang meminta uang untuk mempercepat pencairan, itu tanda bahaya. Hak pensiun tidak memerlukan perantara berbayar. Ingat juga satu hal penting, OTP, PIN, dan password tidak boleh diberikan kepada siapapun. Petugas resmi tidak pernah meminta data rahasia melalui pesan pribadi. Pemutakhiran data bukan hambatan. Justru itulah perlindungan agar dana negara sampai ke tangan yang benar. Setiap kali isu rapel ramai, penipuan biasanya ikut bermunculan. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas resmi, mengirim tautan mirip situs resmi, menyebut tanggal pencairan tertentu, mengancam hak akan hangus jika tidak segera merespon. Padahal layanan resmi tidak pernah menggunakan tekanan seperti itu. Ciri penipuan yang paling jelas adalah permintaan data sensitif OTP, PIN ATM, password, atau foto dokumen melalui pesan pribadi. Ingat, OTP adalah kunci rekening. Sekali bocor dampaknya bisa sangat merugikan. Langkah aman jika menerima informasi meragukan. Jangan panik, jangan langsung membalas. Jangan klik tautan mencurigakan. Verifikasi ke saluran resmi. Mintalah bantuan keluarga jika perlu. Sikap hati-hati bukan berarti curiga berlebihan, tetapi bentuk perlindungan diri. Di tengah harapan pencairan rapel atau THR, kewaspadaan harus tetap dijaga. Harapan dan kecemasan sering menjadi celah bagi pelaku kejahatan. Lebih baik lambat sedikit, tetapi aman daripada cepat, namun berisiko. Jika rapel benar-benar diterima, langkah berikutnya adalah mengelolanya dengan bijak. Bagi banyak pensiunan, rapel bukan sekadar tambahan dana. Ia sering menjadi napas lega setelah periode pengeluaran yang ketat. Beberapa penggunaan yang bijak antara lain membiayai kebutuhan kesehatan, melunasi cicilan atau utang, menyisihkan dana darurat, memperbaiki kebutuhan rumah yang mendesak, menambah cadangan kebutuhan pokok. Yang penting adalah prioritas. Dahulukan kebutuhan pokok dan kesehatan, sisihkan sebagian untuk cadangan. Jika ingin membantu keluarga, ukur kemampuan dengan realistis. Jika ada perbedaan nominal atau keterlambatan, jangan panik. Periksa bukti penerimaan dan klarifikasi melalui jalur resmi, mekanisme pengaduan tersedia, dan tidak dipungut biaya. Sekali lagi kita tegaskan seluruh rujukan waktu dalam pembahasan ini diseragamkan pada 20 FEB 2026 sebagai patokan narasi agar tidak tercampur dengan informasi simpang siur. Kesimpulan penting yang perlu diingat, hak pensiun tetap diproses sebagai belanja wajib negara. Rapel adalah selisih perhitungan, bukan bonus seragam. Nominal berbeda karena dasar perhitungan berbeda, penyaluran bertahap demi keamanan sistem. Pemutakhiran data adalah perlindungan. Jangan pernah berikan OTP, PIN, atau password. Semoga penjelasan ini membantu Bapak dan Ibu pensiunan lebih tenang, lebih waspada, dan lebih siap menghadapi setiap informasi yang beredar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.